Dia minta kita turunkan, tentukan DDX dari perubahan Y yang karena X, dan di sini ada X pula gitu loh. Nah, Y di sini artinya suatu persamaan yang belum diketahui. Dia belum cari kayak tadi, ngerti nggak? Kayak tadi kan saya cari dulu kan, misalnya DDX-nya itu yang 2X, bla 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 gitu ya, kuadrat gitu. Ternyata Y-nya misalnya saya dapat ya, misalnya tadi kan volume ya, volume. Ternyata saya bisa dapat volume dengan integral. Akhirnya dapatlah ini adalah 2/3 X pangkat 3 sekian-sekian. Nah, ini gitu. Ini ya. Nah, anggaplah ini Y, fungsi Y saja saya mau gitu. Ya, jadi Y di sini masih belum ditemukan fungsinya itu gimana, ngerti nggak? Taunya Y itu pangkat 2, tapi fungsi di dalam Y itu saya nggak tahu dalam bentuk X. Ngerti? Belum tahu. Belum kamu temukan. Ngerti? Kalau ini kan saya sudah temukan nih. Ya kan? Jadi saya tinggal masukkan aja hasil itu kan. Tadi artinya di sini fungsi yang tadi hubungan volume dengan waktu tadi dianggap belum ditemukan. Ngerti ya? Belum ditemukan. Hubungan antara, kalau ini saya isi dengan air dalam bentuk yang begini, pertama mungkin pada waktu detik sudah naik sampai sini, ya kan? Ya? Atau hubungan, katakanlah misalnya kita ngomong apa namanya? Tadi saya ngomong volume supaya gampang kamu ini. Sebetulnya ini kalau ini kecepatan sama, volume tiap detiknya pasti sama. Ngerti ya? Harusnya saya hubungkan adalah kecepatan naiknya. Kecepatan H di sini dihubungkan dengan T. Ya? Karena kalau ini konstan, tentu yang pertama naiknya cepat. Sampai sini kan sudah ini makin lambat, naiknya makin lambat, betul nggak? Oke. Sebenarnya bukan volume gitu. Saya contoh kasar. Kalau volume ini selangnya itu konstan, tentu volumenya tiap detik sama, betul kan? Nah, kenaikan H-nya kan berubah terus sesuai dengan waktunya kan. Nah, ini kan harus saya cari gitu. Kan tidak? Misalnya dia mau tanya hubungan volumenya atau apanya, ya. Nah, anggaplah H-nya deh. Nah, ini belum ketemu. Jadi seolah soalnya tadi gini, gitu loh. Cos H sama 0. Nah, gitu. Karena persamaan Y-nya belum ditemukan pada waktu. Agak waktu itu X gitu. Ngerti ya? Oke? Belum ditemukan apa? Persamaannya. Contoh dari ekonomi apa Pak? Oke, yang belum. Misalnya, kita tahu jumlah produksi atau X banyaknya X kalau diturunkan jadi apa? Masih nggak? Jadinya harga. Hah? Harga jual. Jadi harga. Kalau harga diturunkan jadi apa? Keuntungan laba. Laba maksimum, laba minimum. Nah, kalau dalam fisika apa? Jarak dihitungkan jadi kecepatan. Ini jadi percepatan. Itu sudah ada gitu. Nah, misalnya kamu sudah menentukan suatu kamu tahu bahwa keuntungan itu harga ini kamu udah tahu, ini sudah ada ketahuan misalnya X-nya, tapi ini jumlah produksi kamu belum tahu. Jadi kamu sementara kamu ngomong dulu nih, gitu kan? Misalnya keuntungan tentu laba dikali dengan jumlah produksi, betul nggak? Gitu kan? Nah, karena ini katakanlah untung sini saya anggap ini sudah X lah gitu ya. Berarti X ini harus kali dengan fungsi dari jumlah banyak barang. Karena jumlah banyak barang belum saya tahu, sementara saya ngomong X saja. Oke? Jadi matematika ini memang banyak orang ngomong ini apa gunanya, saya nggak ngerti, ngapain kok gini. Masalahnya lu nggak ngerti
Dikiranya matematika nggak ada guna. Dan ini matematikanya setelah kamu S2 ini dari penelitian segala macam, dari ahli ekonomi baru butuh. Karena menggunakan otak kamu berpikir bagaimana cara ini, nanti dosen kamu atau dokter-dokternya itu memberikan, oh kalau ini ada yang seperti ini, lalu kerjakanlah yang namanya tesis kamu gitu. Ya, tesis penelitian kamu, wah muncullah yang gini gitu. Nah di lapangan baru setelah kamu ahli, ya udah baru kamu oke, biasanya sih konsepnya seperti ini. Oke, saya nggak usah lihat ini lagi gitu. Artinya kalau punya kondisi ekonomi begini, apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang harus dilakukan? Teorinya muncul gitu. Karena teorinya sudah dibuktikan dengan hitungan. Ngerti nggak? Misalnya saya ngomong, jumlah hutang Indonesia kalau bisa dibayar, karena saya lihat kondisi spesialnya di Indonesia itu, faktor-faktor yang membuat bisa ada penghasilan, saya grupkan gitu loh dalam tesis saya, atau sebagai profesor saya mau ambil ekonomi. Terus bagaimana cara paling efektif untuk membayar hutang Indonesia dengan cepat? Saya dengan penelitian dan teori dan segala macam. Terus saya buktikan dengan hitungan. Nah setelah dibuktikan dalam sidang, saya jadi doktor S3 gitu ya, yang Harvard gitu ya, biasanya kualitasnya Harvard, yang hidupnya kualitas Harvard, yang 1, 2, 3, 4 lah gitu ya, universitas terbaik. Nah setelah terbukti dengan teori saya yang saya hitung secara matematika, nah baru saya muncul teori. Oke, untuk negara yang seperti Indonesia, saya ambil sampel Indonesia supaya bisa negara maju. Nanti ini loh kesimpulannya nanti. Kita harus pakai ini, kita harus ini. Bukan tes try and error. Bukan seperti itu. Itu bukan ilmu. Makanya bermainnya jauh. Jadi punya pikiran yang luas gitu. Bukan hanya kamu apa ya? Nah ini saya benci orang-orang yang nggak ngerti ilmu itu seperti itu. Oke, kita kembali. Jadi kita belajar dasar-dasarnya. Nanti kita pakai nanti. Oke, nah turunan seperti ini. Oke, sama aja turunan UV. Nanti ya, turunan UV jadinya apa? Turunan UV tambah, karena ada 2 kan, X dan Y pangkat 2, ngerti? Jadi apa nih? V U gitu ya. Oke, berarti saya tulis nih, saya bikin ini. Jadi saya tulis nggak pakai anda lagi ya, saya langsung ini. Berarti turunan X dx yang ini kali dengan Y kuadrat tambah turunan Y ini per dx kali dengan X. Ngerti nggak? Ini jabarannya ini. Sudah? Ngerti nggak cara ngomong kan? Sudah? Tahu? Ini saya tinggalkan dulu ya. Nah, ini harusnya siapa yang lanjutin lagi itu? Harusnya Charles ya, tapi Charles nggak datang. Oke, ini turunan dx itu 1 lah kan, saya dikasih. Jadi kalau mau tanya ya, Pak, kalau misalnya Y itu sama dengan X gitu, turunan dx itu apa ya? 1 Pak. Nah, kalau kamu lihat sedang gambar, benar 1 apa tinggal dicoret. Jadi turunan X itu memang betul 1. Karena kalau kita ngomong dicoret gitu. Ini ya, ini sama dengan ini sama. Iya ya, saya anggap ini sebagai X-nya gitu. Jadi ini X-nya, ini Y ini. Berarti ini harusnya turunan X. Turunan X saya tulis dx per X. Jadi turunan ini, untuk yang ini turunan itu, saya terjemahkan dalam ini. Kali V. V-nya adalah Y kuadrat. Nah, sedangkan yang ini apa? V
V itu ini ya, V ini kan. Berarti turunan Y kuadrat per DX kali dengan X. Jadi V-nya itu adalah ini. Oke? Ini saya kata dulu ya, nanti kalian lanjut. Nah, ini yang menarik. Terus selanjutnya apa? Ya, berarti ini selesai. Ini tinggal Y kuadrat, tinggal tambah. Betul? Oke? Nah, ada. Turunan ini dua ya. Oke, bagaimana turunan ini? Nah, ayo, gimana kalian cara menurunkan? Menurunkan D kuadrat DX. Halo. Jadi sama aja, nah begini. Turunan J sama dengan ini DYDX apa? Akan itu ya. Berapa? Dua? Ngerti ya? Oke? 2Y. Jadi saya ngomongin 2Y kali X. Belum selesai nih. Belum, karena ini adalah, ingat, Y ini bukan seperti ini. Kalau ini langsung selesai. Ini mengapa Pak ini bisa jadi satu Pak? Kalau kamu mau anggap dia satu, itu turunan dari sininya, makanya dia jadi satu di sini. Enggak, kalau gitu kan tidak pernah apa Pak? Turunan dari ininya, makanya ada gini. Tapi turunan dari Y tidak ada. Karena belum tahu fungsinya. Jadi saya tetap tulis ini DE, DX. Karena saya belum tahu fungsinya. Karena Y belum tahu diketahui fungsinya. Kayak fx-nya itulah. Gitu. Oke. Kalau saya anggap gini loh, saya maksudnya sini. Jadi Y itu nggak bisa diturunkan dengan X karena dia tidak mengandung X, ngerti nggak? Kalau misalnya gini, misalnya nih, 2X, misalkan Y, DYDX apa? 2, betul ya? Karena dia ada X-nya. Oke? Nah, kalau misalnya Y sama dengan 2PX, DYDX-nya kita ngomong 2P. Bisa diturunkan karena ada perubahan X-nya di sini. X-nya ada. Biasanya kita tulis itu Y misal sama dengan 2P, turunan DYDX-nya apa? Kita ngomong 0. Kita ngomong 0. Ngerti ya? Kita ngomong 0. Sebetulnya kalau P dianggap masih ada fungsi, itu nggak boleh kita begitu. Nggak boleh. Kalau P itu bukan konstanta, di sini Y itu dianggap sebagai bukan konstanta, tapi suatu fungsi. Suatu fungsi. Nah, makanya fungsi itu kita nggak tahu. Karena fungsi nggak tahu, kita ngomong ZYDX. Artinya fungsinya kita belum tahu. Saya cuma menurunkan fx yang Y kuadratnya itu. Kayak begini lah. Oke, turunannya apa? Turunannya apa kalau kita turunkan? Betul harus turunkan ininya kan? Udah nggak? Betul? Kita tulis apa? Kita tulis 2Y, betul nggak? Turunannya kan 2Y kali dengan
F Y kuadratnya, betul nggak? Ngerti? Turunan ininya, kan kali gitu ya, kalau kita mau turunkan, betul nggak? Kali dengan turunan ini, betul? Betul ya? Betul kan? Kalau kita tulis, misalnya ada sebuah gini, F P kuadrat, misalnya ini, gimana kalau kita mau turunkan? Tentu kita ngomong apa? Turunan FP kali 2P, betul nggak? Betul kan? Betul ya? Karena fungsi ini kita nggak tahu kan? Betul nggak? Tentu turunan dari fungsi dengan kondisi seperti ini kali dengan Fx-nya saya turunkan. Betul? Oke? Nah, ini kita sebut dengan DYA atau nah, kita tulis gini lah. Kita anggap fungsi ini, kamu anggap sebagai fungsi. Jadi ini saya anggap sebagai fungsi. Mana tadi? D dari nah kayak gini lah. Nah, gini. Saya mau menyatakan turunan ini. Ya, turunan ini kan biasa kita tulis gitu ya. Oke. Dalam pernyataan ini kita tulis D dalam dpdx. Karena ini dianggap fungsi totalnya aja lah. Oke? Jadi ada ditulis seperti itu. Ya. Jadi untuk menyatakan atau gini lah ya. Nah, kalau misalnya ngomong gini ya, apa turunannya? Tentu turunannya adalah gini ya, kali 2x, betul kan? Oke, nah, karena ini suatu fungsi, kalau fungsi ini sama sebagai y, saya boleh ngomong turunan dx kali 2x. Oke ya? Jadi ini artinya itu kayak, nanti saya mau turunkan y ini, y dianggap y gitu, y dx. Karena saya nggak tahu fungsinya kan, saya masih belum tahu fungsinya ini. Biasanya saya kasih kode ini artinya ini gitu. Kalau ini y, itu ini gitu. Oke, jelas ya? Memang banyak yang ini. Oke, kalau menurut kalian ini jadinya apa? Kalau ini jadinya apa? Coba kalian bikin sendiri. Kalau ini apa artinya?
Oke, ini fungsi utamanya apa? Cos berarti ya. Nah gitu. Ingat, Y-nya itu tidak ada mengandung unsur X, dianggap Y itu masih ada fungsi lain yang belum diketahui. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini, berarti awalnya kamu anggap gini dulu lah. Ada sebuah fungsi dengan cos Y. Kita tahu kalau fungsi ini kan dari ini cos Y kali dengan turunannya, benar nggak? Turunan dalam apa nih? Ini cosnya apa ya? Mati lampu. Turunan cos sin ya? Min sin. Aduh, saya tertampar mati. Min sin. Nah, kamu tahu ini namanya apa? Kita kasih nama dx, betul nggak? Dan ini tentu min sin y. Jadi sini saya tulis adalah min sin y dy dx. Sama. Ditanya, bagaimana nih ddx-nya? Oke, yang ini saya negatif, saya pindah ke sini dulu. Ini min y, sehingga tinggal saya tulis gini aja. Nah, lainnya tuh udah gampang. Lu keluarkan dx seperti faktor gitu. Sin y ya. Berarti dx-nya tinggal kamu. Jadi min y per 2xy sin y. Nah inilah turunan dx-nya. Jadi yang namanya seperti ini adalah ddx. Kamu anggap ini sebagai y gitu. Ya y turunan y apa? Ya ddx gitu. Jadi ini salah satu bentuk dari menurunkan suatu persamaannya, ya persamaan yang ada contohnya ini kita ada sebuah persamaan garis yang seperti ini, oke, persamaan garisnya ada seperti ini gitu, oke, di sini adalah y sama dengan min 2x tambah 1 gitu. Oke. Bentuk seperti ini juga bisa kita tulis apa? Y kurang 2x tambah 1 gitu. Betul nggak? Ngerti? Nah, kalau kamu turunkannya apa? dy dx berarti apa nih? 2 gitu ya. dx-nya 2 gitu, betul. Ya, coba kamu turunkan ini tanpa diubah ke bentuk ini. Coba kalian turunkan ini. Ngerti nggak sama Mbak? Tanpa diubah ke y sama dengan. Ngerti nggak sama Mbak? Langsung turunkan terhadap dx. Sama tak? Ada perbedaan nanti. Nggak ada perbedaan maksud saya. Turunkan ini. Kalau ini kan gampang ya, dx saya tahu, langsung dapat 2. Sama tak nilainya? Jadi maksud saya, turunkanlah nilai ini. Y min 2x sama 1. Oke, kita coba mulai. Kayak bantu saya. Berarti saya bikin apa nih? Berarti saya ngomong d, dy, dx gitu ya, betul nggak? Saya bikin gitu. Betul? Betul kan? Saya bikin gini kan? Kurang d2x per dx. Betul ya? Nah ini diturunkan d1 terhadap dx. Berarti ini dapat 0, ini dapat berapa? dy dx. Betul tak? Ini dx kan? Oke.
Ini dapat berapa? 2 kan? Betul. Sehingga nanti kamu bisa ambil kesimpulan sama aja langsung gitu. Nah, sama kan? Sama, jadi kamu turunkan ini secara langsung dengan Y sama dengan yang tidak langsung, ya nilainya sama. Jadi dalam matematika ada gunanya saat kamu bikin ini dengan begini, kan sama ya kalau saya bikin gitu ya. Ya. Jadi kamu nggak perlu membuat persamaan. Karena kadang, contoh misalnya ada Y yang pangkat 2. Ada ini. Kalau kamu matikan Y, itu tuh nanti hasilnya adalah Y ada akarnya kan. Turunan akarnya susah gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti sama Mbak? Akar apa? Turunannya kan udah repot kalau turun akar-akar tuh hitungnya susah gitu. Jadi dibikin cara, oke, lu anggaplah Y-nya kita belum tahu gitu. Anggaplah, padahal Y-nya kalau tidak tahu, tidak tahu kan gitu ya. Oke, kita boleh anggap seperti itu. Nah, keturunannya seperti ini. Nah, artinya DY, DX, ini D2X, DX, turunan ini. Ini DDX. Hasilnya tentu DDX. Turunan dari apa? 1 kan? 1 dari perubahan DDX-nya kan? 1 dikali DDX kan gitu. Karena Y-nya kita belum tahu, kita anggap. Oke, ini, nah ini apa? 2 kan? Nah ini kan 0, ya udah, kamu dapat seperti ini. Biar lebih mudah kalian bisa lihat. Tadi kan saya tulis DY-DX gitu ya. Oke, berarti saya langsung boleh turunkan seperti biasa. Ini saya langsung, nggak tulis DX ya. Oke, berarti ini 2X. Ini berarti dalam kurung, berarti 1 dikali Y aksen tambah Y aksen gitu. Misalnya satu gitu ya. Y aksen kali X gitu. Misalnya seperti itu. Tadi ya, begitu. Oke, ada masalah? Oke, nanti kita lihat. Tambah 2Y Y aksen, ya kalau itu sih. Mungkin ini turunnya mau berarti. Kalau yang kemarin saya pakai awal dulu. Yang tadi gitu. Saya tetap pakai gitu. Ini berarti ini turunnya tentu 2X gitu. Terus kalau ini tentu saya bikin DX kali Y tambah DY DX kali X gitu ya. Saya akan tulis seperti itu. Terus saya tambah dengan 2Y DY DX. Saya akan tulis seperti itu. Oke, nah ini 0. Nah, ini 1 deh. D1 DX seperti ini 0. Ini ditanyakan DDX nya. Oke, berarti kalau saya lanjutkan, ini akan jadi Y kurang X DY DX tambah 2Y DY DX. Ini semua saya masukkan ke sana, karena dia mau DY DX, Y kurang 2X. Ini saya sedikit muterkan, muter aja. Saya sedikit muter gini. Saya bikin kayak gini aja, biar lebih rapi gitu. Keluarkan DX, 2Y kurang X. Ya, sehingga DX nya saya anggap sebagai ini dia. Gitu.
Oke. Betul. Begini ya, jangan. Nah kalau begini, kalau kalian terbiasa, kalian boleh lakukan seperti ini. Salah ya. Artinya gini ya, ini ya. Betul. Ya kan? Turunan ini kali Y kan. Sehingga ini 2X kurang Y kurang aku letakkan di sini Y kurang 2X. Ini adalah ininya saya perbaiki karena ada ininya atau X ini, sehingga saya akan tulis ini adalah ya, mana tahu ya cara penulisannya. Mana tahu, saya kata dosen kalian nanti penulisannya bagaimana, boleh kalian ganti penulisan seperti ini. Biasanya sih lebih enak ini sih kalau saya, karena ini kan artinya turunan ini kan, artinya kan perubahan.